Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Bandung Barat. Saya Irma Latifah dari SMA Negeri 1 Sindangkerta. Saya Dwi Lesti Saputri dari SMA Negeri 1 Gunung Halu. Saya Dian Andriani dari SMP Negeri 1 Gunung Halu. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lesti. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oh ya Bu, nanti akan melakukan proses coaching yang kita hari ini. Betul Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu. Boleh ya Bu? Boleh banget Ibu. Ya Bu ya, pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati ya Bu ya, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan apa kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee nanti. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan ya. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang ingin saya tanya-tanyakan ya Bu ya. Boleh? Boleh Bu. Baiklah. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, lalu yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu ya, terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Di antara ketiganya nih ya Bu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan? Untuk observasi yang lebih spesifik sih ya, yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Oke, jadi ada 2 ya Bu ya. Jadi yang pertama itu yang Ibu kembangkan itu lebih spesifik mendengarkan aktif, dan yang kedua itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Bu ya, indikator ketercapaiannya itu apa? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coachee itu mendapatkan solusi permasalahan dari coachee tersebut, sehingga dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah seperti itu. Jadi seperti ya. Baik. Jadi Ibu indikator ketercapaiannya itu pada saat coachee sudah menemukan sendiri ya Bu ya solusi atas permasalahannya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan nanti Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu kita selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Silahkan untuk Ibu sekarang melakukan proses coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah
Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu ya. Ngomong-ngomong ada apa nih? Apakah ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan atau dibicarakan gitu Bu? Iya Ibu, saya tuh sebetulnya menghubungi Ibu itu karena ada sedikit permasalahan gitu ya Bu ya. Jadi saya mau menghubungi Ibu tuh karena mau sharing aja sih Bu ya tentang permasalahan yang saya hadapi. Iya Ibu silakan ya. Dengan senang hati saya akan mendengarkan. Mudah-mudahan saya bisa membantu ya. Iya nih Bu, terkait rendahnya kesadaran siswa ini tentang sampah gitu ya. Jadi kalau saya lihat itu siswa-siswi itu pasti banyak sekali yang membuang sampah teh lu gitu ya, di mana aja gitu ya ngebuang sampah itu. Jadi padahal kita ini kan di sekolah sudah menyediakan sekali banyak tempat sampah gitu ya, tapi anak itu masih saja gitu membuang sampahnya di mana aja gitu. Kadang nggak pulang dari kantin teh, padahal udah ada tuh tempat sampah, karena mungkin makanannya habis, belum menemukan tong sampah, langsung aja buang gitu ya, karena sudah tidak tahan gitu ininya mau memegang sampah gitu. Itu sih Bu, jadi saya tuh merasa khawatir gitu ya terhadap keadaan kesadaran siswa tersebut terhadap ini sampah gitu ya, membuang sampah, jadi belum sadar secara penuh gitu ya gitu, Bu. Oh gitu ya Bu. Jadi Ibu punya permasalahan terkait rendahnya kesadaran siswa adalah membuang sampah sembarangan Ibu ya. Ya. Jadi mereka itu masih membuang sampah sembarangan meskipun di tiap kelas masing-masing sudah tersedia tempat sampah. Jadi belum ada kesadaran terhadap siswa itu sendiri ya Bu ya. Ya. Baiklah kalau begitu dari percakapan hari ini apa yang Ibu harapkan nih? Tentunya ya Bu ya, dari percakapan hari ini saya tentunya ingin mendapatkan solusi gitu ya, solusi bagaimana sih cara menumbuhkan kesadaran siswa untuk membuang sampah itu bukan sembarangan tapi pada tempatnya, itu yang pertama. Kemudian mereka itu bisa mengetahui sih bagaimana sih dampak buruknya ketika kita itu membuang sampah secara sembarangan gitu ya. Itu aja sih Bu, sebetulnya mah ingin mengetahui yang pertama solusi, mungkin yang kedua adalah si siswa mengetahui dampak buruk gitu ya terhadap membuang sampah secara sembarangan itu seperti apa. Jadi harapannya itu anak memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan dan mereka tahu akan dampak buruknya itu ya. Nah, sekarang kira-kira menurut Ibu nih, kenapa sih siswa masih membuang sampah sembarangan walaupun tempat itu sudah disediakan di kelas masing-masing? Kenapa tuh? Mungkin ya Bu ya, mungkin si siswa tersebut kurang memahami gitu ya, kurang memahami atau mungkin memahami tentang proses menjaga lingkungan mungkin ya, atau menurut mereka apa istilahnya menjaga kebersihan itu tidak penting gitu ya, atau mungkin mereka belum mengetahui nih Bu, jadi dampak buruk membuang sampah itu seperti apa. Mungkin sebetulnya seperti itu, jadi belum tahu bagaimana sih dampak buruknya ketika kita membuang sampah secara sembarangan gitu sih. Baik, jadi ada dua faktor ya Bu ya. Ya. Yang pertama mungkin anak itu tidak merasa penting untuk menjaga kebersihan, dan yang kedua bisa jadi mereka itu tidak tahu dampak buruk yang terjadi jika mereka membuang sampah sembarangan gitu ya. Nah baiklah, apa nih yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kesadaran siswa untuk menjaga kebersihan dan juga mereka tahu akan dampak buruknya terhadap membuang sampah sembarangan itu sendiri? Sepertinya saya akan menghubungi kepala sekolah itu ya, karena pemangku kebijakan yang pertama ya, kepala sekolah itu mungkin saya akan izin juga dengan humas kesiswaan itu akan menghubungi untuk mengadakan sebuah penyuluhan gitu ya, penyuluhan tentang pentingnya menjaga kebersihan gitu ya dan lingkungan. Mungkin ini bisa dilaksanakan dengan narasumber, bisa dari guru, bisa ya guru misalkan yang biologi, atau mungkin dari kalau dari pihak luar mungkin dari dinas lingkungan hidup, itu bisa dijadikan untuk sumber pematerinya gitu ya. Kalau mungkin kalau dari guru-guru misalkan sudah bosan gitu ya dengan guru, mungkin kita bisa mendatangkan dari pihak luar, yaitu dari dinas lingkungan hidup seperti itu.
Tapi saya rasa di sini tidak hanya cukup dengan penyuluhan sih ya, sebetulnya mah saya juga merasa perlu mencari cara yang lebih efektif lagi Bu. Itu luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi yang terlibat dalam tong sampah ini bukan hanya warga-warga sekolah ya, tapi bisa juga mengundang dari luar ya. Apakah ada ide lain Ibu yang sudah Ibu pikirkan untuk membuat kegiatan lainnya selain dari penyuluhan Ibu? Untuk bisa menumbuhkan motivasi siswa untuk tidak membuang sampah sembarangan. Mungkin dengan cara sepertinya ini ya, sepertinya mengadakan lomba kebersihan kelas mungkin ya. Itu bisa jadi siswa bisa berkompetisi gitu ya untuk menjaga kebersihan dan mendapatkan sebuah penghargaan gitu ya untuk memotivasi mereka supaya keadaan kelasnya itu bisa menjadi lebih bersih. Itu mungkin Bu sepertinya ya. Ide yang bagus ya Bu ya. Jadi dengan lomba itu siswa akan merasa lebih terlibat dan juga akan menumbuhkan rasa motivasinya. Jadi bagaimana sih Ibu bisa merancang lomba ini agar lebih menarik bagi mereka? Kira-kira apa? Mungkin saya akan membuat saya perlu membuat rencana gitu ya. Rencananya ya mungkin membuat rubrik penilaian gitu ya. Rubrik penilaiannya itu mungkin nanti menentukan sebuah kriteria penilaian dan hadiah juga. Dan saya juga akan berbicara nih Bu dengan rekan-rekan guru yang lain untuk bisa mendapatkan dukungan, ya saling mendukung dalam istilahnya menjaga lingkungan ini. Itu Bu. Luar biasa ya Bu, itu ide yang sangat bagus sekali. Selanjutnya nih, apa yang perlu Ibu lakukan untuk mempersiapkan lomba ini? Apa saja kira-kira? Sepertinya saya akan meminta umpan balik dari siswa dan rekan guru setelah lomba ya. Kita bisa lihat nanti kalau misalkan apakah ada peningkatan dan nih ya setelah ada perlombaan ini siswa itu mampu nggak ini menjaga kebersihan kelas gitu ya setelah diadakan lomba ini. Itu aja sih paling umpan baliknya, mungkin nanti akan dilihat setelah proses perlombaan ini apakah masih siswa membuang sampah sembarangan atau tidak gitu ya. Itu sih Bu. Wah itu hebat sekali ya Bu, itu langkah yang sangat baik. Baiklah selanjutnya kira-kira untuk menjaga komitmen nih, Ibu nanti akan minta dukungan ke siapa aja supaya rencana Ibu itu akan terlaksana dengan baik atau lancar gitu. Ya tentunya ya karena kepala sekolah adalah pemangku kepentingan pemangku kebijakan yang pertama, saya akan meminta izin kepada kepala sekolah yang nanti mungkin dengan jajaran para wakasek gitu ya. Jadi karena beliau yang bekerja juga berkolaborasi mungkin dengan rekan sejawat, guru-guru, dan yang terutama adalah ke wali kelasnya gitu ya. Nanti akan seperti apa gitu. Kepala sekolah, para wakasek, rekan-rekan sejawat, dan yang terakhir karena ini lombanya berarti per kelas gitu ya. Jadi otomatis wali kelas itu harus dihubungi gitu ya untuk mensosialisasikan kegiatan lomba kebersihan ini. Bagus sekali rencananya ya Bu. Lalu apa nih yang Ibu butuhkan dari saya sebagai dukungan dalam proses ini? Tentu saja saya membutuhkan dukungan. Saya mungkin membutuhkan bantuan dalam menyusun ide-ide yang lebih menarik lagi nih untuk perlombaan ini. Kira-kira harus seperti apa gitu ya. Tentu saja saya siap membantu ya Bu. Semoga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan juga lancar ya. Terima kasih Bu, saya merasa lebih termotivasi untuk melaksanakan atau mengambil langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Baiklah, setelah kita berdiskusi, bagaimana sekarang perasaan Ibu? Alhamdulillah lebih plong atau lebih terbuka mungkin ya dari permasalahan yang tadi saya sudah ungkapkan. Jadi setelah saya berdiskusi dengan Ibu ya menemukan beberapa solusi terkait permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih
situ Bu, barangkali nanti ketika pelaksanaannya saya mungkin nanti akan bertanya-tanya lagi lah sama Ibu, kita sharing lagi ya Bu ya. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama ya Bu, dengan senang hati saya akan selalu terbuka untuk Ibu. Saya juga berterima kasih kepada Ibu karena sudah mempercayai keluh kesahnya kepada saya. Terima kasih juga terkait ide-ide dan solusi yang Ibu sampaikan sangat luar biasa sekali ya Bu. Sehingga bisa saya terapkan di lingkungan saya gitu, di tempat saya maupun rumah gitu ya. Ya Bu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Action. Baik Ibu, aduh luar biasa sekali ya. Tadi saya mengamati proses coachingnya sangat luar biasa sekali. Baik Bu, bagaimana tadi hasil proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar sekali. Oke, alhamdulillah. Nah, tadi kan setelah kita melaksanakan observasi bersama coach ya, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu ya yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi selama coaching? Saya sudah melakukannya itu dengan alur kita ya Bu ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach itu sesuai dengan untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapi. Baik ya, jadi sudah berhasil Ibu ya? Oke, sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai dengan tadi yang saya amati juga ya Bu ya, ada beberapa catatan Bu. Tadi sudah berhasil mencapai sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan juga ya yang ada dalam coaching. Kemudian Bu, tadi sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi ya Bu ya, atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu sudah berhasil nih untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching. Nah, agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Baiklah. Oke, saya juga tadi sudah mendengar ya percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching. Artinya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh ya Bu ya. Jadi Ibu ada di situ mendengarkan dengan seksama apa permasalahannya. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif juga, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Tadi saya dengar sangat luar biasa sekali ya pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Bu, boleh? Boleh. Kita ini aja ya curhat-curhat ngobrol aja. Bu, gini ya, untuk kedepannya Ibu ya, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan nih berdasarkan hasil coaching hari ini? Jadi apa sih yang ingin dikembangkan nih untuk kedepannya proses coaching selanjutnya? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami, memahami alur kita lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi gitu Bu, dari sebelumnya. Jadi mendalami lagi proses tahapan kita. Oke, baik Bu, luar biasa ya Bu. Jadi Ibu itu ingin mendalami lagi ya seperti apa sih alur kita gitu ya, supaya mungkin coaching kedepannya itu lebih baik lagi ya. Jadi nanti kalau pakai alur kita kan jadi apa sih? Jadi prosesnya itu ngebuluyur gitu ya Bu ya. Jadi seperti itu. Baik Bu, terima kasih ya sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur kita. Mungkin kedepannya kita bisa berkolaborasi lagi, kita bisa berdiskusi lagi, kita melakukan coaching lagi. Mudah-mudahan kedepannya ya Bu ya. Seperti itu. Baiklah, mungkin saya akhiri sampai di sini saja. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.